Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lakukan rutinitas kita di setiap pagi, belajar bersama tentang masalah fikih sholat. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan buku tafsir sholat. Berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan atau tentang fikih sholat jamaah. Dan di bagian pertama kita akan membaca tentang fadlu sholatil jamaah wa hukmuha. Keutamaan sholat jamaah dan hukum sholat jamaah. Tentang keutamaan sholat jamaah, di sini saya menggunakan buku Fikih Muyassar. Tentang keutamaan sholat jamaah, berjamaah dalam Islam termasuk bagian dari syiar. Sehingga kita jumpai dalam banyak ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk melaksanakan ibadah itu dengan cara berjamaah. Ada banyak bentuk al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Ada bentuk al-ijtima' berkumpul di banyak waktu tertentu. Di sini penulis menyebutkan di antaranya adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idain, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat kusuf, dan yang lainnya. Termasuk sholat istisqa. Lalu beliau mengatakan, وَأَعْظَمُ الْإِجْتِمَاعَاتِ وَأَهَمُّهَا الْإِجْتِمَاعُ بِعَرَفَةٍ. Dan bentuk berjamaah yang paling agung dan yang paling besar adalah ijtima' di Arafah. Sehingga di sini mengisyaratkan bahwasanya umat Islam adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Alladzi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyah. Dan ini mengisyaratkan persatuan umat Islam, persatuan dalam akidah, kesatuan dalam ibadah, kesamaan dalam syiar-syiar agama yang lainnya. Sehingga disyariatkan untuk berjamaah, yang itu merupakan bagian dari syiar dalam Islam, li ajli masalihil muslimin, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Fafiha tawasulu bainahum. Dalam kegiatan berjamaah mereka bisa saling menyambung. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'din. Mereka bisa saling bertanya kondisi temannya yang lain dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh umat Islam. Ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Meskipun mereka berbeda suku dan berbeda kabilah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan kalian itu terdiri dari banyak suku dan banyak kabilah. Li ta'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Andaikan semua manusia itu memiliki ras yang sama. Andai semua manusia itu punya ras yang sama. Jadi putih semua. Dengan mata sipit semua atau lebar semua. Dengan rambut pirang semua. Maka tidak akan bisa saling mengenal. Ini dari daerah mana, ini berasal dari kota mana, ini berasal dari negara mana. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan manusia ini beraneka ragam warna. Sehingga ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, ada yang berkulit hitam, dengan aneka warna kulit yang mereka punya. Matanya juga berbeda-beda, ada yang mata sipit, ada yang sedikit lebar, ada yang lebar sekali. Demikian pula postur tubuhnya. Sehingga kita bisa tahu
Oh, model kayak gini dari Eropa. Yang kayak gini dari India. Yang seperti ini dari Cina. Yang kayak gini Jepang. Yang seperti ini Indonesia. Allah jadikan syu'uban wa qabail. Mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Dan itu rata-rata mengelompok ya. Yang berkulit hitam rata-rata di dataran Afrika. Kemudian yang berkulit merah rata-rata di mana? Dataran Jazirah Arab. Nanti ada yang berkulit putih di daerah Eropa. Nanti yang berkulit putih sipit di dataran Cina, Jepang dan sekitarnya, Korea. Mereka mirip semua. Yang seperti Indonesia. Ada Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Filipina, kemudian Brunei, rata-rata sama. Sehingga mengelompok-mengelompok. Masya Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu negara saja, kita bisa mengenali perbedaan itu. Antara orang Jawa dengan orang Dayak ada sedikit perbedaan. Antara orang Dayak dengan orang Papua, dengan orang Nusa Tenggara ada perbedaan. Itulah makna li ta'arafu, agar mereka bisa saling mengenal. Sehingga dia tahu ini daerah dari daerah A, dari daerah B dan seterusnya. Karena itu kalimat li ta'arafu ini bukan dalil ya, bahwasanya ketika ada lelaki dan perempuan yang saling mencintai, mereka boleh berpacaran, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Ini bukan dalil untuk itu. Karena banyak remaja yang mereka ketika diingatkan dilarang untuk pacaran, mereka mengatakan Allah ciptakan manusia itu dari golongan lelaki dan wanita li ta'arafu, agar mereka saling kenal. Maksudnya bukan seperti itu, bukan terus pacaran. Tapi maksudnya adalah ada jenis lelaki, ada jenis wanita. Andaikan manusia itu hermafrodit, kayak cacing itu kan hermafrodit ya, berjenis kelamin dua, sehingga dia nempel dengan siapapun bisa menghasilkan anak, maka tidak akan bisa mengenali ini lelaki, ini wanita, nggak ada, karena semuanya sama, seragam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ada lelaki, ada wanita dengan ciri yang berbeda. Manusia bisa mengetahui, oh ini laki-laki, ini perempuan. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Allah jelaskan di bagian akhir ayat bahwa kemuliaan manusia itu tidak kembali kepada ciri fisiknya. Namun kemuliaan manusia itu kembali kepada takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kemuliaan tidak kembali kepada ras. Kemuliaan tidak kembali kepada kabilah dan golongan. Tapi kemuliaan kembali kepada takwa. Dan itu prinsip yang paling penting. Karena banyak orang yang dia melanggar prinsip ini. Tidak yang dari Eropa, tidak pula yang dari Jazirah Arab, tidak pula yang dari daerah timur. Sehingga dia menganggap ras dia lebih hebat dibandingkan ras sana. Suku dia lebih bagus dibandingkan suku orang lain. Pemandangan seperti itu sering kita jumpai. Bahkan ya, saya ini berbicara umum ya. Kalau ada orang bule ketika di Indonesia, dia secara umum punya nilai yang lebih dihormati oleh masyarakat dengan bulenya itu. Terlepas dari latar belakang agamanya. Demikian pula orang Yahudi, mereka yang sangat rasis. Mereka mendudukkan posisi mereka sebagai orang tertinggi. Bahkan mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah para kekasih-kekasih Allah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga mereka sangat rasis. Yahudi itu paling tinggi, di bawah Yahudi, kaum-kaum yang lain semuanya di bawah Yahudi. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kemuliaan ada pada ada pada ciri fisik, ada pada asal kabilah, tapi Allah letakkan kemuliaan itu pada takwa. Nah, ada satu cerita ya. Jadi teman kerja di sebuah perusahaan asing dan itu posisinya di luar Indonesia. Lalu pada saat di warung, di restoran, mereka semuanya makan dan ada pelayan yang ada di warung itu. Pelayan ini berasal dari Filipina. Kemudian ketika dia dipanggil oleh ekspatriat, orang-orang bule gitu ya, wah dia itu melayani sekali, menawarkan butuh apa dan seterusnya. Tapi giliran dipanggil orang Indonesia, dicuekin, suruh ngambil sendiri. Ya ini teman cerita. Dan ya itu umum di masyarakat. Sehingga ada suku yang dia dianggap atau ras yang dianggap lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ras yang lain. Padahal tidak demikian. Waqad hasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk salat jamaah dan menjelaskan keutamaan serta pahala yang besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat jamaah lebih afdal dibandingkan salat sendirian bisab'in wa 'ishrina darajah, dengan selisih 27 derajat. Sehingga kalau jamaah bagus, dia dapat pahala 27 derajat, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian yang bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sholatnya seseorang berjamaah tudha'af, dilipatkan pahalanya, ala salatihi fi baitihi, dibandingkan dia sholat di rumahnya sendirian, au fi suqihi, atau di pasarnya, di toko, khamsan wa ishrina dhi'fan, dilipatkan 25 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa dzalika annahu idza tawaddaa, karena sebabnya kenapa kok sholat jamaah itu dilipatkan berkali-kali, karena ketika orang itu berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan sempurna, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka setiap langkah yang dia langkahkan akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Dan jika dia sholat sunnah di masjid, maka malaikat akan selalu mendoakannya madama fi musallahu, selama dia masih berada di tempat sholat itu, selama dia masih berada di dalam masjid. Baik, di sini ada perbedaan angka ya. Ada perbedaan angka. Ada yang menyebutkan pelipatan pahala jamaah. Ada yang menyebutkan 27 derajat. Ada yang menyebutkan 25 derajat. Dan dua-duanya hadis yang sahih. Terus komprominya bagaimana? Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa angka dalam dalil itu rata-rata tidak menunjukkan pembatasan. Angka dalam dalil itu rata-rata tidak menunjukkan pembatasan. Sehingga Nabi SAW misalnya menyebut A, ada angka X. Beliau menyebut B, ada angka Y misalnya. Angka-angka itu tidak menunjukkan pembatasan. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ayatul munafiki salasun. Tanda munafik itu ada 3. Kemudian beliau menyebutkan 3 itu apa saja. Nah, kalimat beliau tanda munafik ada 3, lalu beliau kasih rincian, itu tidak membatasi. Apakah berarti bahwasanya ada tanda munafik yang lain? Ada. Yang tidak disebutkan dalam hadis ini.
Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan 4 tanda munafik. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila orang itu mati, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Lalu beliau sebutkan sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan ada 10 amal yang pahalanya terus mengalir. Beliau kasih rincian, termasuk diantaranya adalah menanam pohon yang hasilnya itu bisa dinikmati sekian tahun. Kurma gitu ya. Au yagrisu nakhlan, atau dia menanam kurma. Sehingga kita misalnya menanam kurma hari ini, siapa yang akan menikmati kurmanya? Anak keturunan. Sehingga yang nanam bisa jadi tidak menikmati. Butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun. Demikian pula untuk hadis yang sifatnya menunjukkan atau menyebutkan tentang angka. Di situ tidak menunjukkan pembatasan. Baik, prinsip 1. Yang kedua, bahwa perbedaan penyebutan ini bisa jadi karena perbedaan kualitas. Terkadang Nabi SAW menyebutkan 27, terkadang beliau menyebutkan 25 karena perbedaan kualitas. Di mana 27 itu kualitasnya lebih banyak sehingga dilipatkan oleh Allah Ta'ala sampai 27. Dan ini kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang 27, yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan dengan sebab apa kok dilipat gandakan. Dengan sebab proses menuju jamaah. Proses menuju jamaah mulai dari wudu. Setelah wudu, jalan ke masjid. Kemudian di jalan nanti dia zikir ketika menuju masjid. Lalu setelah itu dia masuk masjid, doa masuk masjid. Ada banyak sunnah yang akan dia lakukan ketika dia menuju masjid, salat jamaah. Lalu dia salat sunnah, salat tahiyatul masjid. Kemudian setelah salat tahiyat, qobliyah. Nanti setelah itu dia doa, nunggu qomat, dan seterusnya. Ada banyak rangkaian sunnah-sunnah yang dia lakukan sepanjang dia melaksanakan ibadah jamaah di masjid. Dan ini semuanya menjadi pelipat pahala yang didapatkan oleh seseorang. Tayyib. Karena itu orang yang sholat jamaah datang di awal, tentu nilai kualitas pahalanya beda dengan mereka yang ikut sholat jamaah tapi datangnya di akhir. Berikutnya, kita akan membahas tentang hukum sholat jamaah. Sholat jamaah hukumnya wajib untuk yang sholat 5 waktu. Sholat jamaah hukumnya wajib untuk sholat 5 waktu. Dan ini ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, Sunnah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah konteksnya tentang salat saat perang. Salat saat perang. Jadi kalau kamu berada di tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu ingin mengimami mereka wahai Muhammad, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka ada sekelompok orang yang ikut salat bersamamu, jadi makmum. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, sedangkan pasukan yang lain tidak salat. Jadi ini berbicara tentang salat saat perang atau salat khauf.
Dalam salat khauf itu bertingkat ya, tergantung dari tingkat kemampuannya. Dalam salat khauf, ketika musuh ada di depan, kaum muslimin ada di sebelahnya, lalu mereka mau melaksanakan salat, maka imam, panglima yang imami, lalu pasukan dibagi menjadi dua. Yang satu ikut salat, yang satu jaga. Nah, nanti ketika yang ikut salat ini sudah dapat 1 rakaat, yang jaga ikut salat. Kemudian yang sudah dapat 1 rakaat tadi gantian jaga 1 rakaat. Sudah? Lalu Nabi SAW salat bersama pasukan yang kedua. Nah, tadi kok belum selesai kok sudah pergi, Pak? Karena agar dia mendapatkan salat bareng Nabi SAW, maka digilir. Tayyib. Kepentingan kita dari hal ini adalah jika dalam suasana genting seperti itu, orang masih disyariatkan untuk sholat jamaah, apalagi dalam suasana normal. Wal amru lil wujub, dan perintah di sini adalah wajib. Wa idza kana dzalika ma'al khauf, apabila di situ ada perintah untuk sholat berjamaah padahal itu dalam situasi genting, fa ma'al amni aula, maka dalam situasi aman lebih berhak atau lebih layak untuk dilaksanakan. Kemudian dalil dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa munafik enggak mau salat isya dan salat subuh? Karena isya dan subuh itu tidak kelihatan. Isya dan subuh itu tidak kelihatan. Gelap gitu ya. Isya dan subuh itu gelap. Nah, karena gelap, keberadaan mereka tidak kelihatan ketika di masjid. Nah, ngapain saya hadir? Tidak bisa store muka, orang tidak ngerti. Makanya Nabi SAW menyebutkan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Di zaman sekarang salat yang paling berat bagi orang munafik adalah semuanya. Subuh salah salat, duhurnya kesel nyambut gawe, ya. Subuh telat bangun, duhur capek kerja, asar ketiduran, maghrib belum pulang, main, isya wis ngantuk, udah dia gak melaksanakan sholat 5 waktu. Walau ya'lamuna fiha la atauhuma walau habwa. Andaikan mereka itu tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh meskipun dalam kondisi merangkak. Meskipun dalam kondisi merangkak. Dalam kondisi ngesot. Coba, berapa nilai harta yang membuat orang itu rela ya untuk ngesot. Ngesot tuh gimana? Jalan pakai pantat gitu ya. Nanti sambil dibantu merangkak. Rela untuk ngesot dalam rangka untuk mendapatkan balasan. 500.000? 1 juta? Atau berapa? Bagi orang yang sangat kaya, coba kamu jalan ke masjid dengan merangkak dari rumah sampai masjid. Bagi orang kaya ya, nanti tak kasih 1 juta. Orang kaya duit 1 juta duit receh. Tidak mau dia. Tidak mau. Padahal hadis ini berlaku untuk semua manusia. Lah kira-kira berapa kamu mau untuk merangkak dari rumah sampai masjid? Ya yang 100 juta mungkin saya mau. Baik, saya sediakan 100 juta. Untuk hanya satu orang ini. Tapi kalau kekayaannya miliaran mungkin dia gak mau. Males ah. Ngapain saya harus merangkak, duit saya banyak. Intinya, andaikan manusia itu tahu keutamaan isya dan subuh
untuk dilakukan secara berjamaah di masjid, maka mereka akan berusaha mendatanginya meskipun harus dengan berjalan tidak normal. Lalu Nabi SAW mengatakan, walaqad hamamtu, aku punya rencana untuk menyuruh orang ngimami salat, fatuqam, kemudian salat dilakukan, diiqamati, lalu ada orang yang jadi imam, summa antaliku, kemudian saya berangkat bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, ila qaumin, untuk mendatangi rumah orang-orang yang la yashhaduna shalah, yang mereka tidak ikut hadir dalam salat jamaah. Fa ahriqu alaihim buyutahum binnar, aku mau bakar rumah mereka dengan api ini. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya salat jamaah, karena Nabi SAW menyebutkan beberapa keadaan salat jamaah. Yang pertama, Nabi SAW menyebut orang yang tidak hadir salat jamaah sebagai munafik. Nabi SAW menyebut orang yang hadir dalam salat jamaah sebagai munafik. Wal mutakhallifu anis sunnah la yu'addu munafiqan. Sedangkan orang yang tidak hadir melaksanakan ibadah yang sunnah nggak bisa disebut munafik. Karena sunnah itu tidak sampai pada derajat dosa ketika ditinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika mereka tidak hadir dalam salat jamaah, ya, adalah perbuatan yang dilarang, dan mereka takhallafu an wajib, tidak hadir dalam ibadah yang sifatnya wajib. Jadi salatnya wajib, jamaahnya juga wajib. Karena orang yang tidak hadir dalam salat jamaah disebut sebagai munafik. Kemudian catatan yang kedua, Nabi SAW punya rencana untuk menghukum mereka, disebabkan karena tidak hadir salat jamaah. Dan yang namanya hukuman hanya berlaku jika orangnya meninggalkan yang wajib. Kalau dia tidak meninggalkan yang wajib, dia tidak dihukum. Wa inna ma mana'ahu min tanfidhil uqubah. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bakar rumahnya? Di sini disebutkan beliau tidak jadi membakar rumahnya karena la yu'aqabu binnar illallah, la yu'aqibu binnar illallah. Karena tidak boleh ada yang menghukum dengan api kecuali Allah Ta'ala. Tidak boleh ada yang menghukum makhluk dengan api kecuali Allah. Wakilah, dan ada yang mengatakan Nabi SAW tidak jadi melakukan itu karena dalam rumah itu ada wanita, ada anak-anak yang mereka tidak wajib melaksanakan sholat jamaah. Sehingga kalau rumah ini dibakar, maka istri dan anak-anak, wanita dan anak-anak turut mendapatkan pengaruh dampak buruknya, padahal mereka tidak bersalah. Wa minha, ada juga yang mengatakan anna rajulan kafifal basar, ada orang yang matanya buta, sementara beliau tidak punya qaid, tidak punya orang yang bisa menuntun. Ini kita masih berbicara tentang dalil wajibnya sholat wajib. Dalil wajibnya sholat jamaah. Orang yang buta ini minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, atas ma'un nida, apakah kau dengar azan? Qala na'am. Qala ajib. Jawab Nabi SAW, kalau begitu datangilah. La ajidu laka rukhsah. Menurutku kau enggak punya rukhsah di sini. Nabi SAW juga bersabda, man sami'an nida, siapa yang dengar azan, falam yujib, tapi dia tidak meresponnya, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, laqad ra'aitu, aku teringat, laqad ra'aituna, aku teringat, wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang meninggalkan salat jamaah kecuali munafik yang jelas kemunafikannya.
Itu standarnya sahabat. Nggak hadir sholat jamaah disebut apa? Munafik. Standarnya para sahabat. Wahia wajibatun ala rijali dunan nisa. Dan sholat jamaah itu wajib bagi lelaki, bukan wanita. Bukan pula anak-anak yang belum balik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, liqaulihi sallallahu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita, wa buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka daripada mereka datang ke masjid. Meskipun tidak dilarang wanita datang jamaah di masjid, namun dengan at-tasattur, dia harus menutup aurat dan menjaga diri serta aman dari fitnah. Dan itu harus biizni zauj, dengan izin suami. Dan wajib jamaah fil masjid, di masjid bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakannya, yaitu para lelaki. Alas sahih menurut pendapat yang lebih kuat. Dan siapa yang meninggalkan jamaah dan sholat sendirian tanpa uzur, sholatnya sah, namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin sedikit mengupas tadi ya, tentang Nabi SAW memberikan hukuman bagi orang yang dia nggak hadir sholat jamaah, rumahnya mau dibakar. Dan posisi beliau ketika itu adalah sebagai kepala negara. Dan itu perbuatan yang benar, karena beliau berhak melakukan seperti itu dalam rangka untuk mendidik rakyat. Berarti Nabi SAW ketika itu tidak sholat dong. Ya, beliau menunda sholat. Karena beliau nyuruh orang, kamu jadi imam, qomat. Beliau pergi bersama beberapa sahabat untuk kemudian mengingatkan orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Berarti beliau sendiri tidak sedang sholat. Kenapa? Karena sedang ada tugas, yaitu mengabsen orang-orang yang tidak sholat jamaah. Baik. Nah, seperti ini di Saudi masih diterapkan. Ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saat azan berkumandang, maka dia yang keliling di kampung-kampung, terutama di ruko-ruko. Kalau masih ada ruko yang buka, suruh tutup. Dan kalau ada lelaki yang dia nggak mau hadir ke masjid, dipaksa. Nah, ada salah satu TKI yang komentar ya, itu gimana sih polisi-polisi Saudi? Kita disuruh-suruh sholat, dia sendiri nggak sholat. Pas waktu sholat, dia malah keliling-keliling di toko-toko, keliling-keliling di mall-mall. Nah, dia sendiri nggak sholat. Lah, kalau mereka sholat semua, terus kamu ngapain? Kamu nggak ada yang mengingatkan. Sehingga harus ada yang mengingatkan. Nah, yang mengingatkan ini nggak sholat, tapi dia punya uzur. Sementara yang lain, karena tidak sedang dalam tugas, dia harus melaksanakan sholat. Kemudian Nabi SAW juga bertanya kepada orang yang buta, atas ma'un nida, apakah kau mendengar azan? Apakah kamu mendengar azan? Nah, ini jadi batasan. Siapa orang yang wajib jamaah di antara lelaki? Maka jawabannya adalah muslim, jelas muslim, baligh, berakal, dan seterusnya, lelaki yang dengar azan. Yang dengar azan. Kalau dia dengar azan, maka dia wajib untuk merespon, mendatangi sholat jamaah itu. Tapi kalau sebaliknya dia nggak dengar, sehingga masjidnya sangat jauh, dia nggak dengar, maka dia boleh sholat di situ, sholat di rumahnya atau di kantornya, karena masjidnya jauh sehingga dia nggak dengar.
Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang jika ada orang yang telat masuk masjid dan sholat sudah selesai, apakah dia harus berjamaah ataukah sholat sendirian? Insya Allah kita bahas besok ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441 049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anda mau tanyakan mohon maaf Bapak, suaranya kurang begitu jelas. Mungkin televisinya bisa di-mute, Pak. Tidak di loudspeaker untuk HP-nya dan televisinya di-mute sebentar, Pak. Sebentar, Ustaz. Ya. Gimana, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Silakan, Ya. Pak. Baik. Kalau sholat witir 3 rakaat itu posisi duduknya iftirosh atau tawarruk, Ustaz. Baik. Terus yang kedua, pada saat sholat subuh, sebelum sholat subuh kita kan buang hadas kecil dulu. Terus setelah itu wudhu, sholat jamaah ke masjid. Nah, pada saat pulang, pas ke kamar mandi, apa istilahnya, bersih-bersih lagi, ternyata pas kita cium dari celana dalam itu tercium bau pesing, Ustaz. Apakah kita harus ulang sholat lagi di rumah, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk witir 3 rakaat duduknya iftirash ataukah tawarruk? Jawabannya, jika kita menggunakan pendapat Hambali, duduknya iftirash. Kenapa iftirash? Karena witir 3 rakaat hanya memiliki 1 tasyahud, yaitu tasyahud akhir saja. Sehingga semua sholat yang hanya punya 1 tasyahud, baik 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maka duduknya hanya iftirash atau duduknya iftirash, bukan tawarruk. Dan itu pendapat Hambali. Tapi kalau kita menggunakan kaidah Syafi'iyah, maka duduknya adalah duduk tawarruk, karena dalam kaidah Syafi'iyah semua tasyahud akhir duduk tawarruk. Apakah sholatnya punya 1 tasyahud atau 2 tasyahud? Yang kedua, saat kita menjumpai ada sesuatu yang meragukan di pakaian atau di badan, kok ini celananya kayaknya pesing gitu ya. Ada banyak faktor kenapa itu pesing ya. Bukan hanya disebabkan karena air kencing, bisa juga karena misalnya karena keringat dan yang lainnya. Karena itu, selama Anda tidak punya bukti yang meyakinkan bahwasanya itu adalah kencing, maka sebaiknya keraguan seperti ini ditinggalkan. Jadi Bapak tidak perlu gubris sehingga sholatnya sah, tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Riau, Pak Ustaz. Tafadhal. Jadi yang mau Ustaz
tanyakan eh, apa hukumnya mengusap muka setelah membaca salam ketika sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah wirid itu apakah ada hukumnya wirid secara berjamaah atau wirid itu sendiri-sendiri gitu. Wirid setelah sholat. Iya, wirid setelah sholat itu kan baca astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, gitu kan. Itu apa sendiri-sendiri atau berjamaah? Karena kebiasaan di sini berjamaah, tetapi saya sendiri Pak Ustadz, tidak mengikuti jamaah. Terus yang ketiga kalinya, saya ingin sekali mendapatkan buku kitab tafsir sholat yang Pak Ustadz itu ceramahkan, karena saya tertarik dengan isinya dan bagaimana cara mendapatkannya dan harus melalui siapa saya bisa mengkontaknya, karena saya ingin mendapatkan kitab itu, fikih sholat itu, Pak Ustadz. Ya, itu saja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Wafikum barakallah. Baik, saya bukakan terlebih dahulu untuk pertanyaan Bapak ya, tentang apa hukum mengusap wajah seusai salam. Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Nah, saya kutipkan dulu fatwa ini. Beliau mengatakan, al-mashu 'alal wajhi lam yarid fihi ahaditsu sahihatun. Tentang mengusap wajah, dan ini pertanyaannya adalah mengusap wajah setelah sholat atau ba'da tilawah atau setelah membaca Quran. Kata beliau, mengusap wajah tidak ada dalil yang sahih, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Warada fihi ahadits, memang ada hadis la takhlu min ad-dha'fi, tapi tidak lepas dari kritikan dhaif. Karena itu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah bahwasanya mengusap wajah ketika seusai sholat dengan kedua tangannya itu tidak dilakukan. Tayyib. La yamsahu wajhahu biyadayhi. Lalu beliau menyampaikan, wa dzakara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama menyebutkan annahu la ba'sa bidzalika, hukumnya boleh mengusap wajah seusai sholat. Li'anna fiha ahadits, karena di situ ada beberapa hadis, yashuddu ba'duha ba'dan, yang saling menguatkan. Yang hadis itu saling menguatkan. Wa in kanat dha'ifah, meskipun statusnya dhaif. Ada sederetan hadis dhaif. Nah, dhaif ini kalau dikumpulkan jadinya lebih kuat dan statusnya jadi hasan. Sehingga yuqawwi ba'duha ba'dan, saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, fatakulu min qabilil hasan, maka statusnya adalah hadis hasan. Dan itu termasuk hadis yang diterima. Ya. Tayyib. Dan hadis hasan li ghairihi adalah derajat yang keempat, yaitu hasan li ghairihi, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram di bab terakhir. Intinya di sini kesimpulannya adalah bahwasanya mengusap wajah di situ tidak ada hadis yang sahih, dan sehingga diyakini tidak dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat, ya, termasuk ketika istisqa dan di sholat yang lain. Beliau tidak mengusap wajahnya. Dan praktek beliau ketika mengangkat tangan sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Safa dan Marwah dan di Arafah serta di Muzdalifah dan di tempat melempar jumroh. Di situ tidak disebutkan begitu selesai doa Nabi SAW mengusap wajahnya. Maka ini menunjukkan yang afdol adalah tidak dilakukan. Dan beliau katakan hadza huwal afdol, ini yang lebih afdol. Jadi fatwa Syekh bin Baz ini beliau menyebutkan sebuah kesimpulan yang Masya Allah ya, sangat bagus. Beliau tidak mengatakan bid'ah ya, atau beliau tidak mengatakan wah itu penyimpangan, tidak. Tapi beliau katakan ini tidak sesuai yang afdol. Yang afdol tidak melakukannya.
Kenapa beliau tidak sampai menyebut yang satunya salah? Karena masih di ranah khilaf. Yang khilaf kedua itu cukup kuat dukungannya. Mengingat ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan tentang mengusap wajah seusai sholat atau seusai doa. Karena itu wallahu ta'ala alam, kalau kita mengikuti yang afdal sebaiknya tidak perlu diusap. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengusap, ya tidak kita sebut itu maksiat atau kita sebut itu perbuatan bid'ah. Tidak pula kita sebut itu sebagai tindakan pelanggaran. Karena masih di ranah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang layak untuk diperhitungkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya apa tadi? Yang terakhir tadi, bagaimana cara mendapatkan buku? Anda bisa WA di nomor WA yang sudah disediakan ya. Atau bisa menghubungi ANB Store. Bisa juga bisa diklik anbstore.id. Insyaallah ada tim yang akan melayani Bapak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Bogor Ustaz. Mau Silakan. menanyakan sirkah Ustaz, musyarakah. Musyarakah, tafadhal. Iya. Jadi kita punya usaha kedai kopi Ustaz. Jadi anak-anak pengelola sekaligus bantu-bantu anak pemodal sekaligus bantu-bantu pengelola untuk mengelola kedai kopi ini Ustaz. Namun di perjalanan si pengelola ini ketika anak tanyain bukti pembayaran gitu, ini sudah bayar belum? Dia agak kurang suka. Jadi kita sering berselisih di sana, pencatatan dia kurang bagus. Saya menanyakan ini kita pendapatan berapa, jadi kan gak jelas ya Ustaz. Nah itu kita berselisih. Nah gitu Ustaz. Itu gimana ya nasihat buat sahabat anak lah itu Ustaz gitu. Baik. Ya, dan yang kedua Ustaz, kami bingung kapan balik modal Ustaz. Jadi modal yang anak keluarin itu sekitar 30 juta misal Ustaz. Terus 30 juta kapan balik? dipakai Iya, untuk 30 beli aset atau tidak? Buat aset itu kalau kita rinci itu ada 17 juta Ustaz. Mesin kopi, mesin grinding kopi, mesin roasting. Ada 15 juta setengahnya ya. Sisanya untuk bahan baku. Ya, buat bahan baku sama buat sewa kedai Ustaz. Nah, sewa kedainya berapa? Sewa kedainya 8 juta setahun Ustaz. Berarti 17 dan 25 ya? 25. Nah, yang 5 Dan jutanya ada sewa karyawan, kita nge-hire satu karyawan gajinya sekitar 1,5 juta sebulan Ustaz. 1,5 juta. Iya, gaji karyawan. Baik. Iya Ustaz. Nah Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah buku ya, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan buku itu di bagian awal menyebutkan tentang beberapa motivasi agar saling jujur, saling terbuka ketika orang melakukan akad kerjasama, hindari potensi sengketa dan seterusnya. Sehingga di bagian awal tidak membahas fikih, tapi lebih kepada masalah motivasi. Kalau Anda punya buku itu, mungkin nanti bisa merujuk di bagian awal. Yang intinya bahwa hukum asal musyarakah itu mubah, sedangkan sengketa itu hukum asalnya haram. Sengketa dengan sama muslim hukum asalnya dilarang. Jangan sampai sesuatu yang mubah menyebabkan kita justru terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karena itu berani untuk bermusyarakah berarti harus berani untuk dewasa. Maka kedepankan prinsip kedewasaan. Jangan sampai menjadi orang yang pinginnya menang sendiri, untung sendiri,
atau aman sendiri dan seterusnya. Kita nggak sepakat dengan itu. Sehingga kalau sudah siap bermusyarakah, berarti harus siap dengan prinsip kedewasaan. Tayyib. Dan memang dalam musyarakah harus ada keterbukaan. Mungkin Anda bisa share video ini di mana kita bicarakan ini kepada teman Anda. Harus ada keterbukaan. Jangan sampai ada khianat. Sehingga pemodal punya hak untuk bertanya tentang pembukuan, bertanya tentang alur keuangan dan seterusnya. Karena itu uang dia. Dia berhak untuk itu. Dan nanti jika ada keuntungan maka ada bagi hasil di mana pengelola nanti berhak untuk mendapatkan sesuai dengan yang disepakati. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan balik modal, batasnya bagaimana? Saya tadi sudah mencatat Anda 30 juta modal, kemudian yang terpakai untuk aset senilai 25 ya. Anggaplah 25. Lalu operasional di sini adalah karyawan 1,5 juta. Sudah? Bagian ini tidak boleh dijadikan sebagai target pengembalian. Berarti kita bisa lihat sisa berapa? 3,5 juta adalah bahan baku. Gini ya. Tayyib. Dalam waktu 1 bulan, dalam rentang 1 bulan menghasilkan 5 juta. Dalam rentang 1 bulan hasil 5 juta. Nah, ini sudah untung atau belum? Karena kan modalnya 3,5 untuk bahan baku. Tapi dapatnya 5 juta. Padahal modal Anda total 30 juta. Nah, ngitung untungnya gimana? Yang ini jangan dihitung. Ini disendirikan. Yang ini jangan dihitung tapi disendirikan. Sehingga nanti yang dihitung adalah bagian yang menjadi bahan baku ini. Sudah? Karena itu untung adalah hasil dikurangi modal. Nah, modal yang menjadi faktor pengurang itu yang mana? Kalau ini nanti nggak nutup-nutup. Yang jadi faktor pengurang yang ini. Sehingga hasil 5 juta dikurangi 3,5 juta. Nah, 1,5 ini untungnya. Anda bisa bagi hasil di sini. Sekian persen tergantung kesepakatan. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, tadi pertanyaan yang belum kita bahas adalah bagaimana hukum wirid berjamaah. Pada asalnya setiap doa maupun wirid itu dibaca sendiri-sendiri. Kecuali jika ada maksud dalam rangka untuk pembelajaran. Sehingga kalau misalnya Anda mengajari anak-anak di sekolah, begitu mereka selesai sholat, salam, lalu sang ustadzah, guru SD, mengajari anak-anak, ayo baca astagfirullah, astagfirullah, pakai mikrofon ditirukan oleh anak-anak. Silahkan. Ini dalam rangka apa? Pembelajaran. Dan itu alasan Imam Syafi'i. Ketika beliau membolehkan dzikir berjama'i, alasannya adalah pembelajaran. Nah, kita kalau komitmen dengan alasan ini, alasan pembelajaran, maka sifatnya temporal, sifatnya sementara, tidak seterusnya. Kalau seterusnya ini jelas bukan alasan pembelajaran lagi. Dan saya juga pernah mendengarkan langsung dari salah satu guru saya, yang beliau termasuk tokoh di Ormas Nahdlatul Ulama waktu di Lamongan ya. Ketika saya tanya kenapa dzikir itu harus berjamaah, jawab beliau pertimbangannya pembelajaran. Nah, berarti pertimbangan pembelajaran itu komitmen dengan mazhab Syafi'iyah. Tapi sifatnya temporal. Hanya
di waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau terus-terusan, tiap hari dan seterusnya, dalam jangka waktu yang sudah bertahun-tahun, jamaahnya juga itu-itu saja, ini bukan pembelajaran lagi. Ini jadi pembiasaan. Pembelajaran itu yang penting prinsipnya adalah jamaah sudah bisa hafal, baik, lepaskan. Sehingga prinsipnya adalah prinsip bagaimana ngajari mereka untuk hafal, mandiri, sehingga nanti tidak perlu dipandu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Di tempat saya apabila makmum masbuk sendiri di saf belakang kemudian memberi isyarat dengan menepuk pundak makmum saf depannya untuk mundur menemaninya, apakah hal tersebut memang disyariatkan? Ada satu riwayat di mana seorang sahabat ketika beliau telat lalu sendirian di belakang saf, beliau minta bantuan orang yang ada di depannya. Dan itu riwayat sebagian sahabat, saya lupa namanya. Namun menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah dia tidak boleh melakukan seperti itu. Kenapa? Satu, praktek seperti ini menyebabkan orang yang berada di saf pertama menjadi turun derajatnya. Sehingga dia harusnya mendapatkan saf pertama, maka dia ngalah mundur, jadinya turun derajatnya. Yang kedua, orang ini datang dalam kondisi masbuk adalah kesalahan dia, bukan kesalahan jamaah yang lain. Kalau seperti itu kemudian mengorbankan jamaah yang lain, maka dia mementingkan pribadinya untuk dengan cara mengurangi kualitas jamaah yang lain. Yang ketiga, dalam posisi ketika makmum masbuk ini datang, di tempat mana dia harus berdiri. Jika memungkinkan untuk di samping imam, maka dia berdiri di samping imam. Sehingga dia langsung maju ke shaf pertama, di depan shaf pertama langsung dijajari imam. Dia di sampingnya imam, di sebelah kanan, sampai sholat selesai. Jika tidak memungkinkan, bolehkah dia sholat di belakang shaf sendirian? Ulama beda pendapat, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam kondisi seperti ini, di mana tidak ada yang bisa menemani, hukumnya boleh. Dalam kondisi khusus seperti ini. Baik. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati, ya, karena dia tidak memungkinkan untuk merapat di shaf yang sudah disediakan. Baik, dalam kondisi pandemi sekarang, di mana jaraknya shaf ada 1 meter. Ada orang masbuk, kanan kiri udah penuh. Dia nggak boleh sholat di belakang. Dia harus ngesok, ya, harus nekat di sela-selanya. Tujuannya biar tidak dianggap sebagai orang yang sholat sendirian, karena masih banyak celah. Ya. Dan di posisi ini, ya dia sedikit melanggar prokes. Mungkin jaraknya tidak jadi 1 meter, tapi berkurang. Namun itu harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan masalah sunatan fajar Ustaz. Kalau kita sholat sunatan fajar di rumah kan, kalau nyampe di masjid sebelum masih bisa waktu, atau Ustaz kemarin pernah bilang kan bisa kita sholat tahiyatul masjid. Cuman yang saya tanyakan, saya pernah tengok jamaah sholat di masjid itu 4 rakaat sholat sunnahnya Ustaz. 2, habis itu naik lagi 2. Itu apa dibolehkan Ustaz? Baik. Terus satu lagi Ustaz, makmum boleh, masalah aminnya boleh mendahului imam gitu Ustaz. Nah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat qobliyah subuh 4 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat ya. Bagaimana dengan orang yang masuk masjid lalu dia salat 4 rakaat? Jika dia masuk masjid dengan salat 4 rakaat, niat pertama tahiyatul masjid, salat yang kedua qobliyah subuh, pendapat yang lebih kuat boleh. Pendapat yang lebih kuat hukumnya diperbolehkan.
Betul bahwasanya ketika adzan subuh sampai sholat subuh itu termasuk di antara waktu di mana kita diperintahkan untuk qobliyah saja. Namun kalau ada sebab di mana kita harus melakukan sholat yang lain seperti tahiyatul masjid, ada sebab yaitu karena masuk masjid, maka diperbolehkan untuk tahiyatul masjid. Sehingga tidak masalah 4 rakaat seperti tadi. Menurut pendapat yang lebih mendekati. Ketika kita masuk masjid setelah asar, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ini bukan waktu larangan sholat. Namun perintahnya kerjakan 2 rakaat saja. Tapi kalau masih ada sisa waktu, tahiyatul masjid silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian apakah makmum aminnya boleh mendahului imam? Idealnya aminnya makmum setelah mendengar amin imam. Idealnya. Meskipun kalau misalnya makmum sudah mendengarkan waladdallin, lalu dia langsung mengucapkan amin, insya Allah sudah memenuhi dari praktek ini, karena ada sebagian riwayat yang menyebutkan seperti itu. Dalam buku tafsir salat saya sebutkan ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam sudah selesai mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sehingga itu menunjukkan bahwa aminnya makmum tepat setelah imam membaca waladdallin. Dalam riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam membaca amin, maka bacalah amin. Berarti di sini aminnya makmum setelah aminnya imam. Namun kalaupun ada orang yang amin setelah membaca waladdallin, itu sudah sesuai dengan sebagian hadis, sehingga insya Allah apa yang dia praktekkan tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, bahkan bisa jadi lebih sesuai sunnah. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.